Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita meneruskan materi kuliah kita di teori bilangan. Hari ini kita sampai ke materi faktor persekutuan terbesar dan sifat-sifatnya ya. Oke. Subcapaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teori keterbagian bilangan bulat ya. Saya berharap Anda bersabar dalam mempelajarinya, berlatih dengan tekun, agar nanti kalau belajar matematika murni yang lainnya seperti aljabar akhlak, aljabar linier, dan yang lainnya, Anda bisa mempelajarinya dengan lebih mudah, insya Allah. Oke, kita lihat definisinya ya. Faktor persekutuan terbesar, kita singkat FPB ya. Definisinya adalah, kita lihat dulu ke definisi dari keterbagian ya. Misalkan AB bilangan bulat. Jika terdapat bilangan bulat C sehingga B sama dengan AC, maka A disebut membagi B dan dinotasikan dengan A garis tegak BA membagi B. Jadi kapan A membagi B? A membagi B jika terdapat bilangan bulat C sehingga B-nya sama dengan AC. Kita ambil contoh. 4 membagi min 12. Kenapa? Sebab terdapat bilangan bulat yaitu negatif 3 sehingga min 12 sama dengan 4 dikalikan negatif 3. Jadi ini ada kesalahan di sini. Kita perbaiki dulu ya. Biar tidak terjadi kesalahan ya. Nah, jadi 4 membagi negatif 12 sebab 4 sama dengan min 4 kalikan negatif 3 dengan negatif 3-nya elemen bilangan himpunan bilangan bulat ya. Kita ulang ya. Kenapa 4 membagi negatif 12? Karena terdapat bilangan bulat yaitu negatif 3 sehingga negatif 12 sama dengan 4 dikalikan negatif 3. Sedangkan 4 tidak membagi 13 sebab berapapun bilangan bulat yang Anda ambil, maka tidak mungkin bilangan bulat itu kalau dikalikan dengan 4 sama dengan 13. Jadi 4 tidak membagi 13 sebab untuk setiap bilangan bulat C, 4C pasti tidak sama dengan 13 ya. Anda bisa memberikan contoh yang lainnya. Sekarang kita lihat teorema 21. Untuk setiap bilangan bulat ABC berlaku A membagi 0. 1 membagi A dan A membagi A. Kenapa? A membagi 0 sebab ada bilangan bulat C sama dengan 0 sehingga A kali 0 sama dengan 0. 1 membagi A sebab ada bilangan bulat A sehingga 1 kali A sama dengan A. A membagi 1. Kenapa? Sebab ada bilangan bulat yaitu 1. Kalau 1 saya kalikan dengan A dikalikan 1, dia sama dengan A. Kalau A, kemudian yang kedua, A membagi 1, jika dan hanya jika A sama dengan plus minus 1. Kita lihat ya. A membagi 1. Kalau kanan ya, A membagi 1, maknanya apa?
terdapat bilangan bulat T sehingga A kali T sama dengan 1. Kalau A kali C sama dengan 1, maka C dan A kali C sama dengan 1 hanya terjadi kalau A-nya 1, C-nya 1, atau A-nya negatif 1, C-nya negatif 1. Sehingga A-nya adalah negatif 1 dan negatif plus minus 1. Kalau A-nya plus minus 1, maka A pasti membagi 1. Karena 1 kali 1, 1. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Sekarang yang ketiga, jika A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD. Karena A membagi B dan C membagi D, maka pasti terdapat bilangan bulat P dan Q, sehingga B sama dengan AP dan D sama dengan QC atau CQ ya. Sehingga BD sama dengan AP kali CQ. Kemudian Anda menggunakan sifat distributif, sifat bukan distributif ya, sifat asosiatif dan sifat komutatif, akan diperoleh bahwa BD-nya itu sama dengan AC kali PQ. Karena P bilangan bulat, Q bilangan bulat, maka P kali Q bilangan bulat. Akibatnya AC membagi BD ya. Nah, kemudian yang keempat juga akan sama seperti itu juga ya. Kita teruskan sekarang. Pembuktian 1-4 tadi sudah saya jelaskan, tapi penulisan yang lengkap untuk latihannya. Sekarang yang kelima. Yang kelima itu adalah A membagi B dan B membagi A jika dan jika A sama dengan plus minus B. Ingat ya, ini jika dan hanya jika, berarti dia biimplikasi. Biimplikasi artinya double, artinya implikasi ke kiri dan implikasi ke kanan. Jadi jika dan jika maknanya apa? Jika A dan B, jika A membagi B dan B membagi A, maka A sama dengan plus minus B. Sebaliknya, jika A sama dengan plus minus B, maka A membagi B dan B-nya membagi A. Kita sekarang buktikan ya ini ya. Pertama, diambil sebarang bilangan bulat AB. Karena kita bekerja dengan AB. Sekarang kita buktikan yang ke kanan. Misalkan A membagi B dan B membagi A. Berdasarkan definisi 2.1 tadi, terdapat bilangan bulat P dan Q, sehingga B sama dengan AP dan A sama dengan BQ. Oleh karena itu, B sama dengan AP, A-nya diganti dengan BQ, berlaku sifat asosiatif sehingga menjadi B kali QP. Sehingga akibatnya apa? Karena B sama dengan B kali QP, maka Q kali P pasti sama dengan 1. Kalau P kali Q sama dengan 1, akibatnya apa? Q-nya sama dengan P, pasti sama dengan 1, atau Q-nya sama dengan P, sama dengan negatif 1. Dengan demikian, A itu sama dengan plus minus B. Jadi A sama dengan B atau A sama dengan negatif B. Sebaliknya, misalkan A sama dengan plus minus B. Karena A sama dengan plus minus B, maka B-nya sama dengan A kali plus minus 1. Dan A-nya sama dengan B kali plus minus 1. Dengan plus minus 1 itu merupakan bilangan bulat. Sehingga A membagi B dan B membagi A ya. Ini sehingga ya, bukan sehingga ya. Nah, kita perbaiki dulu ya, agar tidak terjadi kesalahan. Ini adalah sehingga ya. Sehingga, bukan sehingga ya. Kok tidak berubah. Nah, sehingga itu ya. Yuk kita teruskan. Kita teruskan yang keenam. Yang keenam itu pernyataannya jika A membagi B dan B-nya tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang atau sama dengan nilai mutlak B. Itu nilai mutlak A ya, bukan harga mutlak ya, karena A-nya nggak pernah dijual ya. Jika A membagi B dan B-nya tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak A
nilai mutlak A kurang atau sama dengan nilai mutlak B. Buktinya, diambil sebarang bilangan bulat A dan B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Misalkan A membagi B. Ya, terdapat bilangan, karena A membagi B, ingat ya, A membagi B artinya apa? Terdapat bilangan bulat C sehingga B sama dengan AC. Karena B tidak sama dengan 0, maka C-nya pasti tidak 0. Karena C tidak sama dengan 0, berarti nilai mutlak C pasti kurang lebih besar atau sama dengan 1. Akibatnya nilai mutlak B ini kan sama dengan nilai mutlak A kalikan nilai mutlak C. Nilai mutlak C lebih besar atau sama dengan 1. Akibatnya nilai mutlak B lebih besar atau sama dengan nilai mutlak A, atau nilai mutlak A kurang atau sama dengan nilai mutlak B. Sekarang yang ketujuh. Jika A membagi B dan A membagi C, maka untuk setiap XY, setiap bilangan bulat XY, A itu membagi BX tambah CY. Buktinya, diambil sebarang bilangan bulat A, B, C, X, dan Y, elemen Y. Jadi diambil sebarang bilangan bulat A, B, C, X, dan Y. Misalkan A membagi B dan A membagi C sesuai dengan hipotesis dari teorema. Teorema ini ya, hipotesisnya ya. Ingat, karena A membagi B dan A membagi C, maka terdapat apa? Terdapat bilangan bulat PQ sehingga B sama dengan AP dan C-nya sama dengan AQ. Oleh karena itu, BX pasti sama dengan APX. Dengan sifat asosiatif, dia menjadi A kali PX. Dan CY sama dengan AQY, dia sama dengan A kali QY dengan sifat asosiatif. Sehingga BX ditambah CY sama dengan APX ditambah dengan AQY. Kemudian dia sama dengan A dengan pakai sifat distributif kiri, A-nya kita keluarkan menjadi A kali PX ditambah QY. Dengan PX dan QY adalah bilangan bulat karena P-nya bilangan bulat, X-nya bilangan bulat, Q-nya bilangan bulat, dan Y-nya bilangan bulat. Akibatnya apa? Karena ada bilangan bulat PX plus QY sehingga BX tambah CY sama dengan A kali PX plus QY, akibatnya A membagi BX plus CY. Ya. Jadi seperti itu ya. Akibatnya, untuk setiap A elemen I dan untuk setiap bilangan bulat XI, I-nya jalan dari 1 sampai N. Jika untuk setiap I elemen himpunan 1 sampai N, A membagi XI, maka untuk setiap YI, untuk setiap bilangan bulat YI elemen I sama dengan 1 sampai N, A-nya membagi sigma I sama dengan 1 sampai N, XI, YI. Kalau ingin buktikan ini, maka gunakan induksi matematika ya. Yuk kita teruskan. Perhatikan contoh berikut. Faktor positif dari negatif 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Dan faktor positif dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, dan 20. Faktor persekutuan positif dari negatif 15 dan 20 adalah 1 dan 5. Jadi ini ada 1, 5, ini ada faktor 1 dan 5. Itu namanya faktor persekutuan positif dari negatif 15 dan 20 adalah 1 dan 5. Faktor persekutuan terbesar dari negatif 15 dan 20 adalah ini ya, faktor persekutuan terbesar dari negatif 15 adalah, nah ini salah ya, seharusnya hanya 5 saja. Faktor persekutuan terbesar dari faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 20 adalah 5. Oke, yuk kita sudah perbaiki ya. Nah, kita teruskan sekarang. Karena faktor positif dari 0 adalah semua bilangan bulat, maka faktor persekutuan positif dari 0 adalah sebarang X elemen N. Ya.
Jadi ini ada kesalahan lagi nih. Nah ya, faktor persekutuan karena faktor positif dari 0 adalah semua bilangan bulat, maka faktor persekutuan positif dari 0 dan sebarang. Nah, dan sebarang X elemen N. Nah, itu lagi. Oh, ini benar ya. Nggak salah ya. Ulang ya. Oke. Ulang ya. Karena faktor positif dari 0 adalah semua bilangan bulat X, maka faktor persekutuan positif dari 0 dan 0 adalah sebarang bilangan asli X. Oleh karena itu, faktor persekutuan terbesar dari 0 dan 0 adalah tidak ada. Ulang ya. Karena faktor persekutuan faktor positif dari 0 adalah semua bilangan bulat X, maka faktor persekutuan positif dari 0 dan 0 adalah sebarang bilangan asli X. Oleh karena itu, faktor persekutuan terbesar dari 0 dan 0 adalah tidak ada. Yang ketiga, karena faktor positif dari 0 adalah semua bilangan X, bilangan bulat X, dan faktor positif terbesar dari A adalah nilai mutlak A, maka faktor persekutuan terbesar dari 0 dan A adalah nilai mutlak A. Nah, dari 3 kasus ini, kita bisa mendefinisikan faktor persekutuan terbesar. Selanjutnya, faktor persekutuan terbesar dari A dan B kita notasikan dengan GCD A, B. Berdasarkan contoh di atas, diperoleh apa? Diperoleh, ini ada kesalahan lagi ya. Berdasarkan contoh di atas, diperoleh bahwa ya, kita bisa perbaiki dulu ya. Sabar. Push. Oke, kita teruskan. Berdasarkan contoh di atas diperoleh bahwa faktor persekutuan terbesar dari AB positif. Yang kedua, faktor persekutuan dari AB, faktor persekutuan terbesar dari AB ada jika salah satu dari A dan B bukan 0 ya. Nah, tadi kan kalau kedua-duanya 0 kan tidak punya. Jadi dia salah satu dari A dan B harus tidak 0 dulu. Nah, kemudian yang ketiga, A faktor dari B jika dan hanya jika A faktor dari B jika dan hanya jika A membagi B. Kemudian faktor persekutuan dari A dan B pastilah membagi A, dan faktor persekutuan dari A dan B pasti membagi B ya. Nah, ini mestinya tegak ya. Ini mestinya tegak ini. Nah, tapi ternyata nggak bisa tegak ya. Oke. Yuk. Kemudian jika C membagi A dan C membagi B, maka C pasti kurang atau sama dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Karena dia faktor persekutuan terbesar. Dari sini kita mengarah ke definisi formal dari faktor persekutuan terbesar. Definisi 22. Misalkan A, bilangan bulat A dan B dengan salah satu dari A dan B bukan 0. Ingat ya tadi ya, salah satunya bukan 0. Karena kalau salah satunya 0, kalau dua-duanya 0, dia tidak punya faktor persekutuan terbesar ya. Nah, ini kita perbaiki dulu ya. Nah.
faktor persekutuan terbesar dari A dan B adalah bilangan positif GCD yang kadang-kadang ini dirotasikan dengan D ya. Sehingga GCDAB membagi A, GCDAB membagi A, kemudian GCDB membagi AB, membagi B, yang kedua, jika C membagi A dan C membagi B, maka C kurang atau sama dengan GCDAB. Jadi kalau ada faktor selain pada faktor lain membagi pada faktor yang bagi A, ada faktornya B, ada C membagi A dan C membagi B, maka C-nya itu membagi GCD dari AB, membagi faktor persekutuan terbesar dari AB ya. Nah, sekarang kita lihat teorema 23. Untuk setiap ABL, setiap bilangan asli AI, untuk setiap bilangan asli AB, dengan salah satu dari A dan B bukan 0, maka terdapat, nah ini ya, oke, bentar ya, ini kita perbaiki dulu ya. Nah, ini koma ya, bukan titik ya. Untuk setiap bilangan bulat AB dengan salah satu dari A dan B bukan 0, terdapat bilangan bulat XY sehingga FPB dari AB itu sama dengan AX dibagi AX tambah PB. Buktinya ya, diambil sebarang bilangan bulat AB dengan salah satu dari A dan B bukan 0. Tanpa mengurangi keumuman pembuktian, misalkan yang tidak 0 adalah A. Oke. Kemudian saya bangun himpunan S. Siapa S itu? S itu adalah himpunan AX plus BY. XY-nya bilangan bulat dan AX plus BY-nya lebih besar dari 0. Karena A tidak sama dengan 0, maka terdapat bilangan bulat X sehingga AX lebih besar dari 0. Sehingga AX tambah B kali 0 pasti anggotanya S. Paham ya? Ulang ya. Saya slide dulu biar jelas. Diambil sebarang bilangan bulat AB dengan salah satu A dan B-nya bukan 0. Tanpa mengurangi keumuman pembuktian, misalkan A tidak sama dengan 0. Artinya bahwa kalau B-nya diambil tidak 0, maka prosesnya itu berjalan dengan cara yang sama. Misalkan saya buat himpunan S sama dengan AX plus BY. Jadi anggotanya S itu adalah bentuknya AX plus BY. XY-nya bilangan bulat. AX kali BY bisa dari 0. Karena A tidak sama dengan 0, maka terdapat X elemen I sehingga AX bisa dari 0. Misalkan X-nya diambil sebagai bilangan negatif. Kalau A-nya negatif, X-nya diambil bilangan negatif. Kalau A-nya positif, ya sudah X-nya ambil bilangan positif. Sehingga AX ini kan positif, ditambah B kali 0, yang sama dengan AX. AX kan positif. Berarti dia anggotanya S, karena bentuknya adalah AX plus BY. Akibatnya apa? S ini punya anggota. Karena S punya anggota, maka dia tidak sama dengan himpunan kosong. Dan S-nya pasti himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat non-negatif. Ingat, berdasarkan prinsip terurut dengan baik, diperoleh bahwa S itu punya anggota terkecil. Saya namakan D. Bagaimana sifatnya? Terdapat D anggota S sehingga untuk setiap D kurang atau sama dengan S, karena D elemen S, maka terdapat XY elemen I. Ulang, karena D itu anggotanya S,
maka terdapat bilangan bulat X-nya sehingga D sama dengan AX tambah BY. Nah, inilah yang dicalonkan menjadi, siapa yang dicalonkan menjadi faktor persekutuan terbesar dari A dan B, yaitu adalah A adalah D, ya, adalah D ada faktor persekutuan terbesar nanti. Kemudian berarti apa? Anda harus buktikan bahwa D itu membagi A, kemudian D-nya membagi B, dan kalau ada faktor dari A dan B, misalkan C, maka C harus kurang atau sama dengan D. Itu kan faktor terbesar. Jadi kita harus membuktikan bahwa D-nya itu membagi A, D-nya membagi B. Kalau ada C kurang, kalau D ada C membagi A dan C membagi B, maka C-nya kurang atau sama dengan D. Kalau itu terpenuhi berarti D-nya sama dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Kita lakukan sekarang ya. Berdasarkan algoritma pembagian diperoleh bahwa ada dengan tunggal bilangan bulat Q dan R sehingga A sama dengan QD ditambah R, dengan R-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari D. Karena D sama dengan X plus BY, maka R-nya itu pasti sama dengan A min QD. A min QD. Padahal D-nya sama dengan AX plus BY. Akibatnya R sama dengan A min QX min QAX min QBY. Sama dengan A kurung buka 1 min QX ditambah B min QY. Karena 1 min QX dan min QY adalah bilangan bulat, maka D merupakan anggota terkecil dan D merupakan anggota terkecil dari S, maka R-nya harus kurang dari D. Dan R-nya kurang dari D, ingat ya. Ingat tadi bahwa R itu sama dengan A min QD. A sama dengan A kali min 1 min QX plus B min QY. Berarti A itu sama dengan A kali bilangan bulat ditambah B kalikan bilangan bulat. Akibatnya R itu pasti anggotanya S. Ya kan? R pasti anggotanya S. Kemudian, tapi ingat bahwa R-nya kurang dari D. Karena 1 min ini kan merupakan anggota kecil dari S, dan maka R-nya pasti bukan anggota S. Nah, ulang ya. Coba ya, ulang ya. A sama dengan QD plus R. Dengan R sama dengan A min QD. A min QAX plus BY. A sama dengan 1 min QX. B sama tambah B kali min QY. 1 min QX bilangan bulat. B sama dengan min QY sama dengan bilangan bulat. Berarti R-nya sama dengan A kali bilangan bulat ditambah B kali bilangan bulat. Berarti dia memenuhi ini. Ya, memenuhi ini. Tapi dia memenuhi X bilangan bulat. Tapi karena R itu kurang dari D, dan D elemen terkecil dari S, maka R ini nggak boleh menjadi anggotanya S. Sebab kalau R menjadi anggotanya S, maka yang terkecil bukan D, tapi R. Akibatnya apa? Maka R itu tidak boleh lebih besar dari 0. Karena R itu lebih besar dengan 0 kurang dari D, R-nya tidak boleh lebih besar dari 0, akibatnya R harus 0. Karena R-nya 0, maka A sama dengan QD atau D membagi A. Dengan cara yang sama, nanti diperoleh D membagi B. Jadi kalau ini sama dengan A kali QD plus R, nanti ini B sama dengan QD plus R. Dengan asumsi dengan logika yang sama, nanti A sama dengan B sama dengan QD, sehingga nanti D membagi B. Sudah terbukti bahwa D-nya itu membagi A dan D-nya membagi B. Sekarang kita lanjutkan untuk membuktikan bahwa kalau C itu membagi A dan C membagi B, maka C kurang atau sama dengan D. Selanjutnya diambil sebarang bilangan bulat C, sehingga apa? C-nya membagi A dan C membagi B. Berdasarkan teorema 21 yang ke-7, diperoleh bahwa C membagi D. C membagi A
dan C membagi D. Dari teorema C, teorema 2.1. Coba kita lihat teorema 1 yang ke-7 ya. Nah, jika A bagi B dan A bagi C, maka untuk setiap bilang bulat XC, I A membagi B per X plus C. Tadi kan D-nya kan sama dengan AX plus BY. D-nya kan sama dengan AX plus BY. Ya kan? Nah, tadi D membagi B, D membagi A, berarti D membagi AX plus BY. Yuk kita balik. Nah, yang ke-7 itu apa? Kan C-nya bagi A, C-nya bagi B. Dari 7 diperoleh bahwa C-nya bagi AX tambah BY. Berarti tadi D-nya sama dengan AX plus BY. Berarti C-nya membagi D. Sehingga berdasarkan teorema 2.16 diperoleh apa? C kan kurang atau sama dengan nilai mutlak C. Nilai mutlak C kurang atau sama dengan nilai mutlak D. D nilai mutlak D kan positif, berarti D sama dengan D kan? Berarti C kurang atau sama dengan D. Berdasarkan di atas diperoleh bahwa D membagi A dan B membagi B, dan yang kedua, jika C membagi A dan C membagi B, maka C kurang atau sama dengan D. Oleh karena itu D sama dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Berarti apa? Jadi untuk setiap AB bilang bulat AB dengan salah satu dari A dan B bukan 0, terdapat XY elemen I, sehingga faktor persekutuan terbesar dari A dan B sama dengan AX plus BY. Ya, nah ini ya. Ini terdapat, kasih koma ini ya. Oke. Kita sambil perbaiki, ya, kan titik koma ya. Nah, GCD itu tegak ya. GCD itu mestinya tegak. Nah, oke. Dan sudah terbukti bahwa faktor persekutuan terbesar dari AB adalah AX ditambah BY ya. Nah, kita lanjutkan ke akibat. Misalkan bilangan bulat AB dengan salah satu AB itu bukan 0, jika T sama dengan AX plus BY, XY-nya elemen I, dan D-nya sama dengan kelipatan himpunan kelipatan D, jadi sama dengan ND, ini kelipatan D ya, N-nya bilangan bulat dan D-nya adalah GCD dari AB, maka S sama dengan T ya. Kita perbaiki dulu sambil kita tandani ya. Ini GCD-nya mestinya tegak ya. Mestinya tegak. Ini S sama dengan T. Ini mestinya equation ya. Sabar ya. Nah, yuk. Kita punya himpunan T sama dengan AX plus BY, kombinasi linear dari A dan B. Dan D-nya kelipatan D. D-nya adalah GCD dari AB ya. Coba kita ini dulu ya. Tandani GCD-nya dulu ya. Biar tidak ya. Kontrol I. Oke, ini kontrol I. Ini kontrol I juga. Oke, pelan-pelan kita kandani ya. Sabar ya. Oke, ini kontrol I juga. Oke, yuk. Kita mau buktikan bahwa jika T-nya adalah himpunan kombinasi linear dari A dan B, dan D-nya itu adalah kelipatan dari ini,
maka S sama dengan, nah ini ya, D, kok S itu ya, mestinya D ya. Sorry, ini salah lagi nih. Ini mestinya D, kok malah jadi S ini ya. Malah jadi S. Oke. Push. Oke. Kalau kita ingin buktikan bahwa D sama dengan T, maka kita harus tunjukkan bahwa D-nya itu himpunan bagian dari T dan T-nya himpunan bagian dari D ya. Jadi kalau Anda ingin buktikan bahwa D sama dengan T, maka harus buktikan bahwa D himpunan bagian dari T dan T himpunan bagian dari D. Oke, kita kerjakan satu-satu. Diambil sebarang bilangan bulat AB dengan salah satu dari A dan B bukan 0. Harus bukan 0 dulu ya. Ini yang diketahui adalah bilangan bulat AB, A dan B-nya bukan 0. Sekarang kita akan buktikan bahwa T himpunan bagian dari T. Diambil sebarang T anggota T besar. Diambil sebarang anggota T. Saya namakan T kecil ya. Terdapat anggota T itu kan kombinasi linear dari A dan B. Berarti terdapat bilangan bulat XY sehingga T sama dengan AX plus BY. Karena GCD faktor persekutuan terbesar dari A dan B membagi A dan faktor persekutuan dari AB membagi B, maka terdapat ini ya, ini kita perbaiki dulu ya kalimatnya ya biar gak kacau ini ya. Biar bagus ya. Karena diambil soalnya terdapat karena faktor persekutuan terbesar dari A dan B membagi A dan faktor persekutuan terbesar dari AB membagi B, maka terdapat apa? Maka terdapat bilangan bulat PQ sehingga A sama dengan GCD AB kali P sama dengan DP dan B sama dengan GCD AB kali Q sama dengan DQ. Dengan demikian T sama dengan AX tambah BY sama dengan DPX ditambah DQY sama dengan D pakai sifat asosiatif menjadi DPX kali DQY sama dengan D kali PX plus QY. PX plus QY itu kan bilangan bulat sehingga D kali PX plus QY pasti anggotanya D. Jadi berdasarkan uraian di atas boleh apa? T himpunan bagian dari D. Karena T sembarang T anggota T, T-nya juga anggota D. Sebaliknya diambil sebarang S anggota D. Kalau S anggota D, maka pasti terdapat bilangan bulat N sehingga ini terdapat bukan ya. Terdapat bilangan bulat N anggota bilangan bulat N dan berdasarkan teorema 23 terdapat XY bilangan bulat XY sehingga apa? Dengan sifat distributif, komutatif dan asosiatif perkalian bilangan bulat diperoleh S-nya sama dengan ND. Allah lebih. S sama dengan ND, kemudian sama dengan D-nya sama dengan AX plus BY, sehingga menjadi ANX ditambah BNY ya. Dengan NX dan NY bilangan bulat. Oleh karena itu, S-nya himpunan bagian dari T, sehingga D himpunan bagian dari T. Jadi karena T himpunan bagian dari D, dan D himpunan bagian dari T, maka D sama dengan T ya. Sekarang definisi 2.3. Dua bilangan bulat A dan B dengan salah satu dari A dan B bukan 0 disebut prima relatif jika apa? Jika faktor persekutuan terbesarnya sama dengan 1 ya.
Nah, ini ya. Nah, jadi kalau faktor persekutuannya sama dengan 1, berarti dia disebut bilangan prima relatif ya. Contohnya 6 dan 35, faktor persekutuan terbesarnya 1. Maka 6 dan 35 itu prima relatif ya. Demikian juga dengan 15 dan 35 bukan prima relatif. Jadi 15 dan 35 itu bukan prima relatif. Kenapa? Karena faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 35 adalah 5 ya. Dia tidak sama dengan 1. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 35 bukan prima relatif. 15 dan 35 bukan prima relatif. Sebab faktor persekutuannya sama dengan 5, tidak sama dengan 1. Terima 24. Misalkan A dan B itu bilangan bulat dengan salah satu A dan B bukan 0. Bilangan A dan B prima relatif jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat XY sehingga AX plus BY sama dengan 1. Ya, kita buktikan. Diambil sebarang, ingat ya, ini diimplikasi ya, berarti buktinya ke kanan dan ke kiri. Kita mulai, diambil sebarang bilangan bulat I dengan salah satu dari A dan B bukan 0. Ke kanan sekarang. Misalkan A dan B prima relatif. Berdasarkan teorema 23 dan definisi 23, terdapat bilangan bulat XY sehingga AX plus BY sama dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B sama dengan 1 ya. Ini saya perbaiki dulu ya. Definisi 2.3 mengatakan bahwa dia prima relatif jika dan hanya jika GCD-nya AB, GC faktor persekutuan terbesar A dan B-nya 1. Sedangkan teorema 23 mengatakan bahwa faktor persekutuan terbesar dari AB itu sama dengan AX plus BY untuk suatu bilangan bulat A, X, dan Y. Sekarang dibalik ya. Kita balik, ini perbaiki dulu ya, biar bagus. Nah, ini. Sebaliknya, misalkan terdapat bilangan bulat XY sehingga AX plus BY sama dengan 1. Misalkan D sama dengan faktor persekutuan dari A dan B. Berdasarkan definisi 22 diperoleh bahwa D membagi A dan D-nya membagi B. Sehingga dengan teorema 2.1 yang ke-7, D membagi AX plus BY. Oleh karena itu, D membagi 1. Sehingga berdasarkan teorema 2.1 bagian kedua, diperoleh D sama dengan plus minus 1. Karena D sama dengan faktor terbesar dari A, B bisa dari 0, maka faktor persekutuan dari A dan B pastilah 1. Ya. Nah, itu ya. Nah. Yuk, kita teruskan. Selanjutnya. Akibat 1. Jika GCD sama dengan A, jika faktor persekutuan terbesar dari AB sama dengan D, maka faktor persekutuan dari A per D dan B per D sama dengan 1 ya. Nah, kita perbaiki dulu ya sambil berjalan ya. Jika GCD, jika faktor persekutuan terbesar dari A dan B adalah D, maka faktor persekutuan terbesar dari A per D dan B per D sama dengan 1. Bukti. Misalkan faktor persekutuan terbesar dari AB adalah D. Berdasarkan teorema 2.3 diperoleh bahwa terdapat bilangan bulat XY sehingga GCD
dari AB adalah GCD dari AB adalah AX ditambah BY sama dengan D. Oleh karena itu A per D, kalau kita bagi D kedua kelasnya menjadi apa? A per DX ditambah per DY sama dengan 1. Dengan A per D dan B per D bilangan bulat. Berdasarkan teorema 2.4 diperoleh bahwa GCD A per B dan B per D sama dengan 1 ya. Oke. Nah, teorema 2.4 mengatakan apa? Jika A dan B prima relatif, jika dan hanya jika A X plus BY sama dengan 1 ya. Jadi ingat selalu itu ya. Oke. Jadi sebenarnya ini asal Anda paham benar tak akan ada masalah ya. Oke. Kita lihat selanjutnya. Akibat 2. Jika A membagi B dan C membagi D, ulang ya. Jika A membagi B dan jika A membagi C dan B membagi C dan FPB dari AB itu sama dengan 1, maka A kali B pasti membagi C. Jadi kalau kita punya A dan B, faktor persekutuan A dan B prima relatif, kemudian dua-duanya membagi C, maka hasil kalinya juga membagi C. Buktinya ya, diambil sebarang bilangan bulat A, B, dan C. Nah, dan ya diambil sebarang bilangan bulat A, B, C, sehingga A membagi C dan B membagi C, dan faktor persekutuan terbesar AB sama dengan 1. Karena GCD, karena faktor persekutuan terbesar dari AB sama dengan 1, maka berdasarkan teorema 23 diperoleh bahwa terdapat bilangan bulat XY elemen I, sehingga faktor persekutuan terbesar dari AB sama dengan AX ditambah BY sama dengan 1. Sehingga kalau kedua udah saya kalikan C jadi apa? Jadi CAX ditambah BY sama dengan C, karena A membagi C dan B membagi C, maka terdapat bilangan bulat F dan T, sehingga C sama dengan AS dan C sama dengan BT. Dengan menerapkan sifat distributif, asosiatif, dan komutatif pada operasi bilangan, diperoleh C kali AX plus BY sama dengan CAX ditambah CBY sama dengan BTAX, C sama dengan BT kan, ditambah SBY sama dengan AB-nya dikeluarkan menjadi ABTX plus SY sama dengan C, dengan TX plus SY bilangan bulat. Oleh karena itu AB membagi C ya. AB membagi C karena AB kali XY TX plus SY sama dengan C ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Teorema 2.5 disebut dengan lemma Euclid. Jika A membagi BC, ulang ya. Jika A membagi BC dan A dan B itu prima relatif, ulang ya. Jika A membagi BC dan AB-nya prima relatif, maka A-nya pasti membagi C. Jadi kalau A membagi BC, A dan B prima relatif, maka A-nya membagi C. Contoh buktinya, diambil sebarang bilangan bulat ABC, sehingga A membagi BC dan faktor persekutuan terbesar dari AB sama dengan 1, artinya A dan B itu prima relatif. Berdasarkan teorema 2.3 diperoleh bahwa terdapat bilangan bulat XY sehingga faktor persekutuan terbesar dari AB sama dengan AX ditambah BY. Karena dia prima relatif, ini GCD ya.
Oke ya. Karena dia privariasi AB maka X plus BY sama dengan 1. Sehingga ACX ditambah BCY sama dengan C. Karena A membagi BC, maka terdapat bilangan bulat Z sehingga BC sama dengan AZ. Oleh karena itu ACX tambah BCY sama dengan ACX ditambah AZY sama dengan A tapi distributif kurung buka ACX plus ZY sama dengan C ya. Dengan demikian CX plus ZY bilangan bulat, akibatnya A membagi C. Karena CX plus ZY itu bilangan bulat, akibatnya A membagi C ya. Kita lanjutkan. Nah, teorema 26. Ini kita perbaiki dulu ya di sini ya. Nah, teorema 26 itu memberikan alternatif definisi dari faktor persekutuan terbesar ya. Yuk kita mulai. Misalkan A dan B itu bilangan bulat dengan salah satu dari A dan B bukan 0. Bilangan positif D sama dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B jika pertama D membagi A dan D membagi B, dan jika C membagi A dan C membagi B maka C membagi D. Nah, kita lihat sekarang ya, kita buktikan. Jadi ini definisi ini, teorema ini berbedanya dengan definisi faktor persekutuan terbesar adalah di sini C kurang membagi D. Kalau di definisi C membagi kurang atau sama dengan D ya. Oke, sekarang kita buktikan ke kanannya. Diambil sebarang A, B, bilang bulat AB dengan salah satu dari A dan B bukan 0. Misalkan D sama dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Berdasarkan definisi 22 diperoleh bahwa D-nya membagi A dan D-nya membagi B. Berdasarkan teorema 2.3 diperoleh bahwa terdapat bilangan bulat X, Y elemen I, terdapat bilangan bulat X dan Y, sehingga AX plus BY sama dengan D. Karena C membagi A dan C membagi B, maka berdasarkan teorema 2.17 diperoleh bahwa C membagi AX plus BY, sehingga C-nya membagi D. Ya. Jadi ini terpenuhi kanannya. Kirinya sekarang, misalkan D membagi A dan D membagi B. Dan 2, jika C membagi A dan C membagi B, maka C membagi D. Berdasarkan teorema 2.1 bagian ke-6, diperoleh, bukan diperokeh ini ya. Keliru lagi ya. Kita perbaiki lagi ya. Diperoleh bahwa C kurang atau sama dengan D. Jadi berdasarkan definisi 22, BCD dari AB sama dengan D. Ya, nah. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Apa itu? Latihan soal. Kerjakan soal problem 2.3, halaman 2326 dalam Buruton tahun 2007 ya. Semoga Anda paham, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk paham dan tidak cepat berputus asa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.